Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, NPM 2021020458 dari jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi filsafat hukum Islam, yaitu yang diampuh dosen yang diampuh yaitu Pak Erpin Yogi Pradipta, MAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wahyi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-takyir, dan al-wa'id. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah atau larangan-larangan. Juwaya S. Praja menyebut kitab sebagai muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juwaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktikah atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapat dosa dan sisaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, takrim, karahah, takrim, karahah, tanzih, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didosakan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifiyah disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, yang disebut musabah, atau sebagai syarat yang lain, maksrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wahid dibagi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas
nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukhalaf, maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang diijtihad karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqoqah, sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Ahmad Sayafi, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, yang disebut al-mayaqoqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, yang disebut juga atqoqat. Kata zuhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir dan berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu menggerakkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kejaniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.